Bab 1176 Pemenang Terakhir. Kilauan keemasan menyebar ke seluruh wilayah ini dan Garuda sangat ketakutan. Dia melihat sebuah tangan besar menembus ruang angkasa dan muncul di atasnya. Kecepatan tangan itu tak terlukiskan. Lebih jauh lagi, Garuda dapat merasakan bahwa ruang angkasa telah dibekukan oleh tangan emas itu, yang juga berarti bahwa dia tidak dapat melarikan diri lagi. Ketakutan menyelimuti wajah Garuda saat ia berteriak, "Saya mengaku kalah." Namun, telapak tangan emas itu berhenti sejenak, yang memungkinkan Garuda untuk segera mengeluarkan sebuah batu giok dan dia akan menghancurkannya. Itu adalah benda yang diberikan kepadanya oleh Tuan Istana yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri dengan menghancurkannya. Namun pada saat itu, sebelum ia sempat menghancurkannya, cahaya keemasan tiba-tiba memenuhi matanya dan sebuah tekanan yang tak terlukiskan mendominasi ke segala arah. Di bawah tekanan yang menakutkan itu, Garuda membeku, dia tidak bisa bergerak. Dia melihat telapak tangan emas itu menghantam tubuh Dewa Suryanya. Tubuh Dewa Matahari Agungnya rapuh di bawah tangan emas dengan retakan-retakan yang mulai menyebar sebelum meledak. Ketika tubuh Dewa Matahari Hitam meledak, Garuda juga merasakan dampak yang fatal dengan darah segar menyembur dari mulutnya. Dia langsung diwarnai merah dengan darah dan energi spiritual di sekelilingnya telah berkurang. Mu Chen, jika kamu berani membunuhku, Istana Iblis Suci tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Istana akan membiarkanmu merasakan kehidupan setelah kematian. Garuda merasakan niat membunuh Mu Chen untuknya dan dengan kejam mengutuk. Namun, Mu Chen tidak terganggu oleh kata-katanya dan tubuh Garuda hancur. Bahkan laut dan roh penguasa telah dimusnahkan sebelum tangan emas itu perlahan-lahan menghilang. Ketika tangan emas menghilang, Mu Chen juga memuntahkan seteguk darah saat fluktuasi energi spiritual di sekitarnya mulai melemah. Serangan tadi praktis telah menghabiskan energi spiritual di laut sovereignnya. Mu Chen menyeka darah dari bibirnya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan teratai merah muncul. Dia kemudian duduk di atasnya. Energi dingin dengan cepat memasuki tubuhnya dan mulai memulihkan luka-lukanya dan energi spiritual yang terkuras. Seluruh proses berlangsung selama 10 menit sebelum Mu Chen membuka matanya dan dia berseru sebelum menepuk teratai merah setelah merasakan kesembuhan dari luka-lukanya. Jika dia harus melakukannya dengan cara biasa, dia akan membutuhkan setidaknya setengah hari untuk pulih dari lukanya. Tetapi dengan bantuan kursi teratai, itu praktis telah memulihkan sebagian besar lukanya. Mu Chen berdiri dan melihat ke arah di mana Garuda terbunuh dan melihat kilauan hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Itu berasal dari tubuh abadi Surya Agung Garuda, yang mengandung energi spiritual yang kuat. Mu Chen melambaikan tangannya dan menarik kilauan hitam itu. Mereka berkumpul di telapak tangannya dan terbentuk menjadi bola hitam yang seukuran kepala, dan tubuh abadi matahari besar hitam bisa terlihat samar-samar di dalamnya. Mu Chen memandang bola itu dengan tatapan yang rumit. Jika Garuda telah mengalahkannya, maka itu akan menjadi tubuh abadi matahari yang agung sebagai gantinya. Jalan menuju tubuh abadi primordial benar-benar brutal. Mu Chen menghela nafas sebelum dia menenangkan diri dan seberkas cahaya terbang ke arahnya. Itu adalah segel. Batu hitam, artefak suci yang lebih rendah yang telah digunakan Garuda, segel samudra. Benar-benar sebuah sein artifak, tidak terluka bahkan di bawah serangan itu. Mu Chen memegang segel pelangi samudra dengan sukacita di matanya. Kekuatan segel pelangi samudra sama sekali tidak kalah dengan kipas dewa angin miliknya. Sebagian besar penguasa bumi yang lebih rendah bahkan tidak memiliki artefak orang suci yang lebih rendah. Itu berarti dia memiliki total 2 artefak laser sein, yang akan membuat penguasa bumi kecil cemburu. Mu Chen melemparkan segel pembawa samudra di tangannya, tapi dia tidak menyempurnakannya. Bahkan jika Garuda telah mati, ini diberikan kepadanya oleh Master Istana Iblis Suci, Lu Heng. Jadi siapa tahu, dia mungkin telah meninggalkan sebuah trik di dalamnya. Jadi demi keamanan, akan lebih baik menunggu sampai semuanya tenang sebelum menyempurnakannya. Pada saat ini, dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah mengambil jarahannya, Mu Chen berbalik dan melihat ke arah altar kuno dengan mata berkobar. Dia muncul di bawah altar dan menarik kembali energi spiritualnya sebelum berjalan menaiki platform. Ada sebuah patung batu dengan halaman emas mengambang di atas dengan teks kuno di atasnya yang membuat Mu Chen merasa takut dari lubuk hatinya. Mu Chen melihat halaman itu dan tubuhnya bergetar. Pada saat ini, hatinya berantakan, karena tujuan yang dia perjuangkan dengan sangat keras akhirnya ada di depan matanya. Selama dia memiliki halaman emas ini, dia akan dapat mengembangkan tubuh abadi surya besarnya menjadi tubuh emas abadi dan melangkah ke tahap kultivator. Mu Chen gemetar sebelum dia mengulurkan tangannya.
Tubuh abadi matahari besar hitam terbang keluar dan jatuh ke atas tahap. Bola itu retak dan berubah menjadi untaian api hitam yang perlahan menyelimuti halaman emas. Pada saat itu, segudang kilau keemasan memancar keluar dari halaman dan disempurnakan menjadi magma emas, menyebabkan ruang angkasa menunjukkan tanda-tanda runtuh dari kekuatannya. Namun, tatapan Mu Chen tertuju pada magma. Dia bisa melihat banyak kata-kata kecil darinya. Magma itu mengembun menjadi danau emas di atas altar dengan energi menakutkan yang memancar keluar yang dapat menghancurkan apapun. Magma emas itu sepertinya sedang mendidih hingga mencapai titik di mana api keemasan mulai naik dan terbentuk menjadi kata-kata kuno yang melayang di hadapan Mu Chen. Tubuh surgawi memasuki danau ilahi dan mencabik-cabiknya menjadi tubuh emas. Mu Chen menatap kata-kata itu dan menelan seteguk air liur. Bahkan hanya dengan melihatnya, dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Bahkan penguasa bumi yang lebih rendah tidak akan berani membiarkan badan surgawi penguasa bumi masuk, karena itu akan langsung berubah menjadi asap. Meskipun Mu Chen takut, dia bukanlah orang yang bimbang. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, hanya untuk saat ini. Jadi, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan ragu-ragu sejenak. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya berubah menjadi tegas. Tanpa ragu-ragu, dia membentuk segel dan memanggil Grid Solar Unding Body miliknya. Dia melirik ke arah Grid Solar Unding Body di belakangnya sebelum melangkah keluar, menuju ke danau magma emas yang terbakar. Mu Chen juga duduk dan melihat ke arah danau yang menelan Grid Solar Unding Body-nya sebelum dia perlahan-lahan menutup matanya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, momen ini akhirnya tiba juga. Bab 1177 Tubuh Emas Abadi. Ketika tubuh abadi matahari yang agung melangkah ke dalam danau emas magma, Mu Chen, yang duduk di tepi danau, tiba-tiba mulai gemetar dengan keringat yang mengalir dari dahinya. Pada saat itu, dengan hubungan yang intim dengan Grid Solar Unding Body, dia bisa merasakan semburan kekuatan yang menakutkan menghantam Grid Solar Unding Body, menyebabkannya dengan cepat larut dalam beberapa lapisan. Sensasi pelarutan bahkan ditransfer ke Mu Chen sendiri. Rasa sakit yang hebat menutupi seluruh tubuhnya. Mu Chen merasa bahwa rasa sakit yang hebat itu begitu tak tertahankan sehingga dia mengatupkan giginya dan darah merembes keluar dari sudut bibirnya. Tubuhnya bergetar, dan matanya memerah. Namun demikian, dia dengan kuat menahannya, karena dia tahu bahwa tubuh abadi matahari yang agung sedang mengalami transformasi dengan bantuan danau dan dia menghadapi siksaan darinya. Jika dia tidak bisa menahannya, maka transformasi tidak akan berhasil. Bahkan jika dia berhasil mengembangkannya menjadi tubuh emas abadi, itu tidak akan sempurna. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk tubuh emas abadi yang tidak sempurna. Tujuannya adalah benda langit berdaulat legendaris terkuat di dunia 1000 dewa, tubuh abadi primordial. Jadi dia membutuhkan transformasi total. Keringat membasahi tubuh Mu Chen saat magma menelan tubuh abadi matahari yang agung. Tubuh abadi dewa matahari dengan cepat menyusut, mirip dengan orang gemuk yang kehilangan lemak. Meskipun Grid Solar Unding Body menyusut, warnanya mulai berubah menjadi emas yang lebih dalam dengan lapisan tipis ungu. Matahari besar di belakang kepala tubuh abadi matahari besar juga telah berubah. Itu telah berubah menjadi cairan emas yang menyelimuti tubuh abadi matahari besar dan perlahan-lahan merembes masuk. Sebelum tubuh abadi matahari besar melangkah ke dalam danau, tingginya beberapa ribu kaki, tetapi hanya dalam 10 menit, itu telah berkurang menjadi 1000 kaki. Meskipun menyusut, seseorang dapat merasakan bahwa energi yang terkandung di dalam tubuh surgawi berdaulat yang menyusut secara bertahap menjadi lebih kuat. Dia juga bisa merasakan perubahan ini, yang membuatnya merasa lebih baik dari siksaan yang hebat. Setidaknya dia merasa nyaman, karena dia tidak menahan rasa sakit dengan sia-sia. Di bawah rasa sakit yang parah, dia bahkan lupa waktu dan secara bertahap mati rasa dari rasa sakit. Tapi itu bukan kabar baik. Jika dia jatuh terlalu dalam, bahkan pikirannya bisa runtuh, dan tubuh surgawi berdaulatnya bahkan bisa hancur jika dia ceroboh. Jadi meskipun Mu Chen mati rasa karena rasa sakit, dia bertahan dengan seutas kejelasan. Tapi dia secara alami tidak bisa mempertahankannya selamanya. Dia hanya bisa berdoa agar Grid Solar Unding Body dapat menyelesaikan transformasinya sebelum dia kehilangan akal sehatnya. Jika tidak, hasilnya akan menakutkan. Tapi untungnya, doa Mu Chen tampaknya berhasil. Gelembung-gelembung terus bermunculan dari danau dan meledak menjadi kilau keemasan yang terlihat sangat indah. Wajah Mu Chen pucat sebelum akhirnya dia perlahan-lahan membuka matanya dengan kelelahan yang tak berujung terlihat di pupil matanya. Dia hampir pingsan karena penyiksaan itu. Namun, ketika dia melihat ke arah danau, matanya bersinar dengan emosi yang dipulihkan di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa pada saat ini,
rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menghilang. Apakah transformasi berhasil? Mu Chen bergumam saat tatapannya tertuju ke danau. Gelembung tiba-tiba muncul dari danau. Seluruh danau mendidih saat ini. Setiap gelembung menyembur keluar dengan kilau keemasan saat meledak. Sebuah bayangan terlihat mendekati permukaan dari bawah danau. Pada akhirnya, danau terbelah menjadi dua saat ombak menyebar dan siluet besar perlahan-lahan naik dari danau. Mu Chen melihat siluet itu dan meskipun hatinya tegar, dia tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Magma emas jatuh dari siluet besar itu. Itu adalah benda langit berdaulat yang sama sekali tidak dikenal, tetapi karena hubungannya yang intim, Mu Chen tahu bahwa ini adalah tubuh emas abadi yang dia kejar. Benda langit berdaulat ini tidak lagi memiliki matahari besar yang melayang di belakang kepalanya dan tidak lagi berkilau dengan emas, seperti sebelumnya, tetapi memiliki jejak tambahan lapisan ungu di atasnya. Lebih jauh lagi, benda itu ditutupi dengan rune ungu yang tampaknya telah ditempa secara alami. Setiap rune sangat mendalam dan mengandung kekuatan ilahi yang tak terkatakan. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia bisa menyadari bahwa rune tersebut secara samar-samar terbentuk menjadi matahari terbit. Mu Chen melihat ke arah benda langit berdaulat dan merasakan kesalahpahaman, seolah-olah benda langit berdaulat ini mewakili keabadian yang membuat perjalanan waktu tidak dapat menghancurkannya. Jadi ini adalah tubuh emas abadi. Mu Chen bergumam. Tujuannya akhirnya tercapai setelah bertahun-tahun, yang membuat Mu Chen merasa tidak nyata. Tapi, kenapa begitu kecil? Namun, Mu Chen dengan cepat pulih dari kegembiraannya. Dalam keadaan normal, tubuh emas abadi, yang berukuran beberapa ratus kaki, tidaklah pendek. Tetapi dibandingkan dengan badan surgawi berdaulat lainnya, itu benar-benar pendek. Orang harus tahu bahwa tubuh abadi Surya Agung Mu Chen tingginya beberapa ribu kaki, tetapi tubuh emas abadi saat ini mungkin hanya mencapai ketinggian pahanya. Di dunia seribu dewa, ukurannya mewakili kekuatan benda langit berdaulat, karena itu akan mampu menampung energi spiritual yang lebih kuat. Tapi tubuh emas abadi, hanya berukuran beberapa ratus kaki. Apakah itu lebih kuat daripada tubuh abadi matahari yang agung? Mu Chen menggaruk kepalanya sebelum dia mengulurkan tangannya dan tubuh emas abadi bersentuhan dengannya. Kilau emas melonjak dan tubuh surgawi berdaulat membungkus Mu Chen di dalamnya. Dia bisa merasakan bahwa dia telah memperoleh kendali penuh atas tubuh emas abadi. Pada saat inilah dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung di dalam tubuh emas abadi membuat Mu Chen langsung tertegun. Energi ini. Mu Chen menundukkan kepalanya ke tangannya sebelum dia ragu-ragu sebentar, lalu melemparkan sebuah tinju. Ketika tubuh emas abadi melemparkan tinju ke depan, sebuah ledakan bergema di antara langit dan bumi dan kilau keemasan mendominasi. Mu Chen bisa melihat kawah tinju yang tertinggal di alun-alun emas. Ruang angkasa juga telah pecah dengan pecahan-pecahan yang hancur. Mu Chen melebarkan mulutnya pada kemampuan destruktif. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari saat dia mengeksekusi tangan Dewa Iblis ke-10 Matahari. Jika Garuda ada di sana pada saat itu, Mu Chen tidak perlu berkelahi dengannya dalam pertarungan. Dia hanya perlu melempar jab, dan dia bisa langsung membunuh Garuda. Jadi, ini adalah kekuatan tubuh emas abadi. Mu Chen tertegun saat dia melihat ke arah tubuh emas abadi, yang telah membungkusnya. Setelah beberapa saat, dia tertawa dan suaranya bergema di seluruh area ini. Menurut perkiraan Mu Chen, tubuh emas abadi ini bahkan bisa berada di peringkat 15 besar dari 99 peringkat tubuh surgawi yang berdaulat. Setelah bertahun-tahun bertahan dan bekerja keras, dia akhirnya berubah menjadi naga yang menjulang tinggi. Mu Chen tertawa saat dia melompat turun dari altar. Pada saat ini, dia bisa dianggap tak terkalahkan di bawah alam berdaulat bumi. Selain itu, dia bahkan bisa melarikan diri dari penguasa bumi yang lebih rendah dengan bantuan tubuh emas abadi, bahkan tanpa bantuan tentara pembantai roh. Mu Chen melihat ke langit dan sebuah wajah samar-samar muncul. Rambutnya mirip dengan sungai keperakan dan dia memiliki pupil kristal yang cerah. Mu Chen telah menjadi tidak sabar berkali-kali di masa lalu, tetapi pada saat ini, tatapannya tenang dan mantap seperti air yang tenang. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah yang dia rindukan dan tersenyum. Luoli, akhirnya aku berhasil. Aku akan segera datang untukmu. Tolong tunggu aku. Bab 1178 Pemakaman Kaisar Surgawi. Di pegunungan yang sunyi tanpa sehelai kehidupan pun, bahkan dari pertempuran yang menghancurkan puluhan ribu tahun yang lalu, ruang angkasa tiba-tiba terdistorsi saat sebuah siluet menonjol. Itu tentu saja Mu Chen, yang baru saja meninggalkan paviliun kitab suci tersembunyi. Tubuh abadi matahari agungnya telah diubah menjadi tubuh emas abadi, jadi tidak perlu baginya untuk tinggal di sana.
Saat Mu Chen berjalan keluar, dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan tertegun dengan ekspresi serius yang muncul di wajahnya. Dia samar-samar bisa merasakan sisa-sisa kekuatan penghancur di pegunungan ini yang sepertinya berasal dari dua energi yang sangat berlawanan. Energi yang sangat menakutkan. Wajah Mu Chen sedikit berubah, karena dia tidak pernah menyangka bahwa energi yang tersisa akan begitu menakutkan bahkan setelah sekian lama. Itu berarti identitas keduanya terlihat jelas, bahkan tanpa berbicara. Selain Kaisar Surgawi dari Istana Haven Kuno dan Raja dari Klan Iblis, siapa lagi itu? Jadi ini adalah teror setingkat itu. Mu Chen menghela nafas sebelum dia dengan hati-hati bergerak. Dia tidak berani menginjak tanah, karena dia takut energi yang tersisa akan membunuhnya. Dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui pegunungan dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat beberapa siluet dengan fluktuasi energi spiritual yang familiar. Siluet-siluet itu juga merasakannya ketika dia merasakannya. Dia segera berhenti setelah mendengar suara gemilang yang menggema yang merupakan milik Lin Jing. Hei, Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat siluetnya berkedip dan muncul di hadapan Lin Jing, Xiao Xiao dan Nine Nether. Kamu lambat. Kami pikir sesuatu terjadi padamu. Ketika Lin Jing melihat bahwa Mu Chen aman dan sehat, dia secara alami senang karenanya. Sepertinya kalian memiliki panen yang cukup bagus juga. Mu Chen melirik ketiga wanita itu. Mereka bertiga memiliki kegembiraan di wajah mereka, jadi mereka pasti puas dengan hasil panen mereka. Mehm. Ketika Mu Chen melihat ketiga wanita itu, dia tertegun, sebelum dia melihat ke arah lain untuk melihat sesosok tubuh mengikuti mereka. Itu adalah wajah yang familiar dengan rambut merah tua dan menyala, Zuyan. Ketika Zuyan memperhatikan tatapan Mu Chen, ekspresinya tidak nyaman, tetapi dia masih menindaklanjuti. Apa yang dia lakukan? Mu Chen bertanya dengan bingung. Mereka tidak dekat dengan Zuyan, jadi mengapa orang itu mengikuti mereka? Mendengar pertanyaan Mu Chen, sudut bibir Xiao Xiao terangkat sebelum dia dengan dingin melirik Zuyan. Hehe, orang itu bertemu dengan kakak Xiao Xiao dan dipukuli. Tidak yakin apakah dia mengalami gegar otak, tapi dia terus mengikuti kita setelah itu. Lin Jing tersenyum. Sudut bibir Mu Chen bergerak-gerak. Sepertinya Zuyan telah melakukan tindakan terhadap Xiao Xiao, yang tidak menghasilkan seperti yang dia inginkan. Tapi itu juga membuat Mu Chen sedikit terkejut, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Xiao telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam sehingga dia bahkan bisa menghadapi seseorang seperti Zuyan. Dia memang putri Kaisar Api. Oh, benar, bagaimana dengan Garuda? Nine Nether melirik Mu Chen sebelum dia tiba-tiba bertanya. Dia tahu bahwa Garuda adalah musuh bebuyutan Mu Chen. Meninggal. Mu Chen tersenyum. Meninggal. Mendengar kata-katanya, ketiga wanita itu terkejut. Mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan Garuda, jadi mereka tahu betapa kuatnya dia. Kamu membunuh Garuda. Bagaimana mungkin? Sebuah suara terkejut bergema, Zuyan yang berbicara. Dia menatap Mu Chen dengan ragu. Dia pernah bertarung dengan Garuda, jadi dia tahu betul betapa kuatnya Garuda. Meskipun Garuda hanya berada di peringkat ketiga, Zuyan tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Garuda jika mereka habis-habisan. Tapi saat ini, Mu Chen mengklaim bahwa dia telah membunuh Garuda. Jika dia mati, dia mati. Anda tidak akan bisa melihatnya di masa depan. Mu Chen berbicara dengan santai. Dia tidak repot-repot menjelaskan banyak hal, karena tidak perlu mengiklankan masalah ini. Sepertinya kamu juga menyembunyikan beberapa kartu. Setelah Xiao Xiao pulih dari keterkejutannya, dia memilih untuk mempercayai Mu Chen dan menatapnya dengan tatapan yang dalam. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit ancaman datang dari Mu Chen ketika dia menatapnya kali ini. Dia dengan cepat mengetahui bahwa Mu Chen pasti telah mengalami transformasi total. Jika dia masih yakin bahwa dia bisa mengalahkan Mu Chen, maka kepercayaan dirinya telah berkurang drastis. Dia tidak bisa lagi melihat pemuda ini lagi. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Jika dia masih takut pada seseorang seperti Zuyan dan Xiao Xiao di masa lalu, rasa takut itu telah hilang sama sekali saat ini. Keyakinan itu berasal dari tubuh emas abadi miliknya, yang memungkinkannya untuk melarikan diri dari penguasa bumi yang lebih rendah dan tak terkalahkan di alam berdaulat. Xiao Xiao melirik Mu Chen dengan penuh minat, tapi dia tidak melanjutkan masalah itu. Dia mengganti topik dan menunjuk ke depan, jika kita masuk dari sana, kita akan sampai di pemakaman Kaisar Surgawi. Mendengar kata-katanya, pikiran Mu Chen bergetar. Pemakaman Kaisar Surgawi adalah tujuan akhir mereka yang dikabarkan sebagai medan perang terakhir Kaisar Surgawi dengan Raja. Saat mereka sampai di sana, penguasa bumi dari pasukan mereka akan dapat turun, dan pada saat itu, situasinya mungkin akan berbahaya.
Jika kamu membunuh Garuda, maka berhati-hatilah dengan Kaisar Iblis Suci. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Zhu Yan tiba-tiba mengingatkan. Selain itu, Mu Chen juga telah membunuh Xia Yu, jadi Kaisar Xia mungkin akan sangat membencinya. Ketika Mu Chen mendengar pengingatnya, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya, meskipun dia sudah mengetahuinya. Ayo pergi. Xiao Xiao berseru, sama sekali tidak menghiraukan Zhu Yan, sebelum dia terbang keluar. Mu Chen dan kedua wanita itu juga mengikutinya, sedangkan Zhu Yan sempat ragu-ragu sebelum dia mengikutinya juga. Dia ingin bertarung dengan Xiao Xiao lagi, karena dia telah kalah dengan terpaksa. Kelompok itu melakukan perjalanan melintasi cakrawala, dan sekitar setengah jam kemudian, mereka melihat tanah yang sunyi perlahan-lahan berubah menjadi debu. Mereka perlahan-lahan menurunkan kecepatan mereka dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Sebuah pemakaman besar tertangkap di mata mereka. Tampaknya sudah rusak. Selain itu, seluruh wilayah ini diselimuti oleh dua tekanan menakutkan yang bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Mu Chen melihat ke arah pemakaman dan menarik napas dalam-dalam saat tubuhnya menegang. Pemakaman ini mirip dengan lubang hitam dalam persepsinya, membuatnya merasa takut. Ini adalah pemakaman Kaisar Surgawi. Bab 1179 Kultivator turun. Ruang angkasa dalam keadaan pecah dengan fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya, membentuk ruang yang kacau saat bersiul di sekitarnya. Tentu saja, faktor yang paling menakutkan datang dari tekanan menakutkan yang samar-samar di pemakaman ini. Ayo pergi. Mu Chen juga dikejutkan oleh aura yang menakutkan, tapi dia tidak takut. Dia merenung sejenak sebelum melihat ke arah para wanita. Mereka sudah sampai sejauh ini, jadi mereka tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Ketiga wanita itu tidak keberatan, jadi mereka berjalan dengan hati-hati dan turun ke pemakaman. Saat mereka melangkah masuk, mereka dapat merasakan tekanan yang menakutkan menyelimuti mereka, menyebabkan energi spiritual dalam tubuh mereka menjadi lamban. Namun, tak satu pun dari mereka yang terdesak, jadi mereka segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk menahan tekanan tersebut sebelum menyapu pandangan mereka ke sekeliling, yang menyebabkan hati mereka bergetar. Ada banyak sekali puncak menjulang yang mengambang di langit, tanahnya tertutup retakan jurang yang terlihat seperti naga besar. Ruang angkasa sudah hancur di sini. Bahkan hukum spasial pun menjadi tidak biasa. Wajah Xiao Xiao berubah menjadi sedikit sedih. Pertempuran macam apa yang bisa membuat ruang angkasa tetap rusak bahkan setelah puluhan ribu tahun? Sebelum Mu Chen bisa berbicara, dia tiba-tiba menoleh ke arah lain di mana garis-garis cahaya mendekat sebelum berubah menjadi siluet. Mereka berasal dari berbagai pasukan yang telah tiba di pemakaman Kaisar Surgawi. Di antara orang-orang itu, Mu Chen telah melihat sosok yang tidak asing lagi, Xia Hong dari Kekaisaran Xia, dan yang terakhir juga menatap Mu Chen dengan tatapan ganas. Hehe, Mu Chen, bukankah kamu sangat sombong tadi? Xia Hong menatap Mu Chen saat dia mengungkapkan senyuman yang menakutkan. Mungkin dia akan menutupi dan bersembunyi jika dia bertemu Mu Chen sebelum ini. Tapi situasinya berbeda sekarang, karena mereka berada di pemakaman Kaisar Surgawi. Di matanya, Mu Chen mirip dengan orang yang sudah mati karena dia bisa memanggil ayah kaisarnya kapan saja. Namun, Mu Chen benar-benar mengabaikan tatapan Xia Hong dan telah membuat persiapan yang cukup untuk Kaisar Xia. Namun, wajah Xia Hong berubah saat Mu Chen mengabaikannya. Wajahnya berubah menjadi buas sebelum dia mengeluarkan jimat giok. Mu Chen, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Xia Hong meraung saat dia menghancurkan jimat giok itu. Energi spiritual yang kuat meledak ketika jimat giok itu hancur. Energi spiritual berkumpul dan merobek ruang angkasa sebelum berubah menjadi sebuah lorong. Sebuah siluet yang mengesankan perlahan-lahan keluar dari sana. Ketika siluet itu keluar, energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar darinya, mereduksi puncak-puncak di sekitarnya menjadi abu dari energi spiritual yang sangat besar. Jadi ini adalah pemakaman Kaisar Surgawi. Xia Hong, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ketika siluet yang mengesankan itu turun, dia melihat sekeliling sebelum memuji. Di mana Xia Yu? Kaisar Xia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Tidak merasakan fluktuasi energi spiritual Xia Yu. Xia Hong langsung, dengan kejam menatap Mu Chen. Ayah kekaisaran, saudara kekaisaran telah dibunuh olehnya. Siluet Kaisar Xia berhenti sebelum menatap Mu Chen tanpa emosi di matanya. Ketika tatapan Kaisar Xia diarahkan ke atas, Mu Chen bisa merasakan tekanan yang menakutkan melonjak dari arah itu, mencoba membuatnya berlutut di tanah. Menghadapi tekanan itu, kilau ungu keemasan meledak dari tubuhnya, menahan tekanan yang datang dari penguasa bumi yang lebih besar. Namun, tanah di bawahnya retak. Melihat bagaimana Mu Chen menahan tekanannya, Kaisar Xia terkejut.
Dengan kekuatannya sebagai penguasa bumi besar, penguasa kelas 9 yang disempurnakan biasa akan direduksi menjadi daging cincang di bawah tekanannya, tetapi anak nakal itu sebenarnya tidak terluka. Mu Chen mengatupkan giginya saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Xia. Kaisar Xia mengenakan jubah kekaisaran emas dan tampak mengesankan dengan tangan di belakang punggungnya. Samar-samar, gengsi tak berujung terpancar darinya yang akan membuat orang lain takut. Sementara Mu Chen menatap Kaisar Xia, dia menghancurkan batu giok yang diberikan Mandala tanpa ragu-ragu. Seketika, energi spiritual yang kuat telah terbentuk menjadi sebuah lorong spasial dan sebuah siluet mungil keluar darinya. Saat dia keluar, tekanan yang datang dari Kaisar Xia langsung menghilang. Kenapa? Kaisar Xia dari Kekaisaran Xia mengabaikan statusnya dan melakukan tindakan terhadap generasi yang lebih muda. Suara Mandala yang lembut namun dingin bergema. Kaisar Xia menatap Mandala dengan tatapan gelap sebelum dia berkata dengan suara acuh tak acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh, dia membunuh putra mahkota saya. Jika domain Great Haven Law kalian ingin melindunginya, maka Kekaisaran Xiaku hanya bisa memulai perang dengan kalian. Saat dia berbicara, dua siluet lagi berjalan keluar dari lorong, dua penguasa bumi bawah. Mereka adalah pasukan tempur tingkat atas dari Kekaisaran Xia. Dua penguasa bumi kecil dan penguasa bumi besar, formasi ini sudah cukup kuat. Jika itu adalah kekuatan tingkat atas biasa, mereka akan segera menyerahkan Mu Chen setelah menghadapi formasi ini. Namun, wajah Mandala tetap tersenyum tipis. Beberapa siluet berjalan keluar dari lorong dengan energi spiritual yang tak terbatas mendominasi, total 5 penguasa bumi yang lebih rendah. Kelima penguasa bumi kecil semuanya adalah pemimpin pasukan tingkat atas di wilayah utara, anggota Aliansi Wilayah Utara. Aliansi Wilayah Utara kami adalah satu kesatuan. Jika Kekaisaran Xia kalian ingin bertarung, datanglah. Mandala tersenyum. Kelima penguasa bumi kecil tanpa daya membuang bibir mereka ke samping. Meskipun mereka tidak ingin memulai perang dengan kekuatan tingkat atas seperti Kekaisaran Xia, mereka tidak bisa menunjukkan keberatan dengan Mandala di sana. Setidaknya dari permukaan, aliansi wilayah utara mereka lebih kuat dari Kekaisaran Xia. Jadi jika pertarungan pecah, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan jumlah yang cukup besar. Ketika Kaisar Xia melihat bahwa Mandala bersedia berperang dengan Kekaisaran Xia demi melindungi Mu Chen, ekspresinya menjadi dingin. Meskipun tidak ada emosi di wajahnya, energi spiritual yang kuat di sekelilingnya menandakan kemarahannya, menyebabkan ruang terdistorsi di bawah kemarahannya. Namun, Mandala tetap tenang saat menghadapi Kaisar Xia saat energi spiritual yang menakutkan keluar dari tubuh mungilnya juga. Suasana di antara kedua belah pihak menjadi sangat intens. Sementara mereka berdiri dalam konfrontasi, fluktuasi spasial tiba-tiba mulai bergejolak saat kultivator mulai turun, dipanggil oleh bawahan mereka. Fluktuasi yang kuat membumbung tinggi ke langit di pemakaman Kaisar Surgawi saat penguasa bumi mulai turun. Ketika mereka tiba, mereka dengan cepat menemukan suasana tegang antara Mandala dan Kaisar Xia. Namun, tak satu pun dari mereka yang berniat untuk ikut campur. Bagaimanapun, keduanya memiliki formasi yang kuat, dan mereka mungkin akan menderita jika mereka ikut campur. Akan menjadi kabar baik bagi mereka jika kedua belah pihak menderita kerugian, karena jumlah pesaing akan berkurang. Namun, situasi ini tidak berlanjut. Ledakan tawa yang cerah tiba-tiba bergema, yang menarik banyak perhatian, haha. Bunga Mandala, aku tidak pernah menyangka kamu akan bersembunyi di wilayah utara selama bertahun-tahun. Aku sudah lama mencarimu. Ketika Mu Chen mendengar suara itu, pupil matanya menyempit. Orang itu memanggil Mandala, Bunga Mandala. Itu berarti dia harus tahu identitas asli Mandala. Di benua hukum, selain musuh bebuyutan Mandala, Kaisar Iblis Suci, siapa lagi yang tahu tentang identitasnya? Dia mengangkat kepalanya dan melihat jauh untuk melihat fluktuasi spasial. Sebuah siluet menonjol dari fluktuasi spasial dan muncul di hadapan mereka. Ketika siluet itu muncul, dia melirik ke arah Mandala sebelum menatap Mu Chen dan tersenyum sebelum dia berkata dengan suara lembut, aku merasakan fluktuasi segel pembawa samudera padamu. Sepertinya, Anda telah membunuh Garuda. Bab 1180 sempurna. Sepertinya, kau telah membunuh Garuda. Suara lembut itu bergema tanpa emosi. Namun, Mu Chen merasakan pori-porinya menegang di bawah tatapan lembut itu saat bahaya yang tak terlukiskan menyelimutinya. Dia berjaga-jaga saat dia melihat siluet itu adalah musuh bebuyutan Mandala, yang juga dikabarkan sebagai tunggangan Kaisar Langit. Dia tampak anggun dengan fitur-fitur yang menarik, seolah-olah dia diukir secara artistik. Matanya hitam seperti langit dengan pesona yang unik. Dia adalah Kaisar Iblis Suci dari Istana Iblis Suci, Lu Heng.
Ketika Mu Chen menegakkan tubuhnya sambil menatap Lu Heng, sebuah siluet mungil berdiri di depannya dan menghalangi aura Lu Heng. Melihat bahwa Mandala telah menjaga Mu Chen, Lu Heng dengan lembut tersenyum. Tenang, Garuda kalah, dan bahkan jika dia mati, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Di sisi lain, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, jadi ada apa dengan permusuhan saat kita bertemu? Wajah Mandala dingin sebelum dia dengan samar berkata, kamu pernah menjadi tunggangan Kaisar Surgawi, tapi kamu meringkuk di hadapan rasa takut. Kamu telah mempermalukan Yang Mulia, Kaisar Langit. Saat Mandala berbicara, semua orang memandang Lu Heng dengan takjub, karena tidak ada yang menyangka Lu Heng memiliki identitas ini juga. Lebih jauh lagi, Lu Heng meringkuk dari klan iblis yang menyerang Istana Surga Kuno. Itu memang pengecut. Mandala menyodok rahasia tergelap di hati Lu Heng sebelum ekspresinya yang lembut dan hangat membeku. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur memudar, lalu dia tertawa kecil, bunga Mandala, sepertinya kamu sedang merayu kematian. Kamu melarikan diri di masa lalu, tapi aku khawatir kamu tidak akan seberuntung itu kali ini. Energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuh Lu Heng, menghancurkan ruang di sekitarnya dan fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Saat dia melepaskan energi spiritual yang kuat itu, banyak orang sedikit mengubah wajah mereka, karena Lu Heng adalah penguasa bumi raya sejati. Kaisar Xia, mengapa kita tidak bergabung untuk sementara? Lu Heng memandang Kaisar Xia dan tersenyum. Jika Kekaisaran Xia dan Istana Iblis Suci bergandengan tangan, bahkan aliansi wilayah utara pun tidak akan bisa menghentikan mereka. Wajah Kaisar Xia tegas. Dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Lu Heng, tapi tidak perlu baginya untuk menolak saran yang terakhir. Dia dengan dingin menatap Mandala dan berkata, serahkan anak nakal itu padaku, atau kau akan menanggung akibatnya. 5 penguasa bumi kecil dari aliansi wilayah utara berubah menjadi tidak enak dilihat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mandala akan memiliki musuh bebuyutan seperti Kaisar Iblis Suci. Jika Istana Iblis Suci dan Kekaisaran Xia bergabung, maka formasi mereka akan melebihi aliansi wilayah utara mereka. Lagi pula, pihak lain memiliki 2 penguasa bumi besar. Jadi salah satu dari mereka hanya perlu mengacak-acak Mandala, sementara yang lain membersihkannya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Mandala. Menyerahkan Mu Chen adalah pilihan terbaik yang tersedia. Lagi pula, berperang dengan 2 pasukan tingkat atas hanya untuk seorang penguasa kelas 9 yang telah disempurnakan terlalu tidak bijaksana. Di bawah perhatian gugup, wajah Mandala tidak mengalami perubahan. Dia dengan tenang menatap Kaisar Xia. Tidak mungkin, mulailah jika Anda ingin berperang. Ketika 5 penguasa bumi kecil dari aliansi wilayah utara mendengar kata-katanya, wajah mereka berubah menjadi pahit. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Mandala akan melindungi Mu Chen. Mu Chen hanyalah seorang penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Haha, bagus. Bagus. Kaisar Xia tertawa dengan amarah, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Mandala akan begitu keras kepala. Dia lebih suka bertarung dengan 2 pasukan tingkat atas daripada menyerahkan Mu Chen. Jika dia membiarkan masalah ini berlalu, maka reputasi Kekaisaran Xia mereka akan terpengaruh secara signifikan. Bagaimanapun, putra mahkota mereka terbunuh dan jika mereka tidak bisa membalas dendam, siapa yang akan bergabung dengan Kekaisaran Xia mereka di masa depan? Karena kau begitu keras kepala, maka biarkan Kaisar ini melihat sendiri kepercayaan diri yang dimiliki aliansi wilayah utara. Kaisar Xia berkata dengan suara tegas sebelum energi spiritual di sekelilingnya semakin ganas. Hei, apakah akan baik-baik saja? Lin Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Menilai dari situasi saat ini, domain Great Havenlaw berada pada posisi yang tidak menguntungkan, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Tenang. Mu Chen tersenyum ringan saat dia melihat ke arah Mandala. Yang terakhir juga berbalik untuk menatapnya saat ini. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Cahaya gelap tak berujung mekar dan terbentuk menjadi bunga Mandala primordial yang menyihir yang bahkan melahap cahaya. Kemunculan bunga Mandala primordial yang tiba-tiba segera menarik perhatian dan perhatian semua orang sebelum mereka bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan dari bunga itu. Kamu, murid Lu Heng menyipit saat dia berseru, kamu menemukan tubuh utamamu. Tatapannya berubah. Dia bahkan mengirim penguasa bumi bawah untuk menghalangi Mandala mendapatkan tubuh utamanya. Tapi meski begitu, dia tidak bisa menghentikannya. Itu adalah bunga Mandala primordial. Para kultivator lainnya juga telah mengenali bunga itu saat mereka berseru, penguasa aliansi dari aliansi wilayah utara adalah bunga Mandala primordial. Mandala mengabaikan tatapan kaget itu dan menatap bunga ajaib itu dengan kegembiraan di wajahnya. Dia dengan hati-hati memegang bunga Mandala. Bunga itu juga tidak menolak sentuhannya.
Sebaliknya, kilaunya menjadi lebih cerah. Terima kasih. Mandala menoleh dan berkata kepada Mu Chen. Meskipun dia tidak mengikuti Mu Chen, dia tahu betapa sulitnya baginya untuk mendapatkan tubuh utamanya. Jika Anda tidak membuat terobosan, maka Anda tidak akan bisa melindungi saya dengan kemampuan saya untuk membuat masalah. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia telah memprovokasi kekaisaran Xia, dan jika dia tidak melakukan apapun, dia mungkin akan berada dalam bahaya. Karena dia telah memprovokasi masalah, maka dia harus melakukan sesuatu untuk menebusnya. Mandala juga tersenyum sebelum dia berjalan menuju bunga yang menyihir, yang mekar saat dia menuju ke jantung bunga. Hentikan dia, Lu Heng meraung. Dia dan Kaisar Xia secara praktis telah bergerak pada saat yang bersamaan. Dua arus energi spiritual meledak ke arah bunga mandala primordial. Menghadapi serangan mereka, pedal bunga mandala menyebar dengan kilau gelap yang melahap cahaya. Seketika, dua ledakan energi spiritual itu terhapus dengan tenang. Melihat kilau gelap itu, wajah Lu Heng dan Kaisar Xia menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bunga mandala primordial dikatakan memiliki kemampuan untuk melarutkan semua serangan. Itu sangat sombong. Seorang kultivator berseru. Bagaimanapun juga, bunga mandala primordial terlalu langka dan mencapai ketinggian ini dalam hal kultivasi bahkan lebih berharga. Bahkan serangan dari dua penguasa bumi besar tidak bisa menghalanginya. Penguasa domain dari domain Great Havenlaw ini benar-benar tangguh. Sepertinya akan ada sosok kuat lain di benua Great Law di masa depan. Kelima penguasa bumi kecil juga tercengang melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mandala, yang telah menjadi penguasa bumi kecil beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba menjadi sekuat ini. Kilauan gelap terus memancar dari bunga mandala primordial sementara siluet mandala mulai memudar dan menyatu ke dalam bunga. Dengan segera, puluhan ribu kaki kilau gelap membumbung tinggi ke angkasa dengan energi spiritual yang menakutkan mendominasi, bersama dengan tekanan yang tak terlukiskan. Bunga yang menyihir itu mekar seolah-olah sedang menari, menyebabkan langit dan bumi bergetar karena tariannya bersamaan dengan bunyi bahasa Sanskerta. Semua orang merasakan tekanan tersebut dan wajah mereka sepenuhnya berubah dengan keheranan yang muncul di dalam hati mereka saat tekanan energi spiritual melampaui alam kedaulatan bumi yang lebih besar. Itu adalah alam berdaulat bumi yang disempurnakan.